kita udah sempat ngebahas apa itu fungsi alih. Jadi fungsi alih adalah sebuah fungsi yang mengubah input menjadi output. Jadi ketika di pelajaran sebelumnya kita bisa menyederhanakan sebuah blok diagram, maka penyederhanaan si blok diagram itu menjadi fungsi alih sistem tersebut. Dan fungsi alih itu biasanya dinyatakan dengan output dibagi dengan input. Ini adalah fungsi alih. Atau di sini huruf T karena bahasa Inggrisnya itu adalah transfer function, gitu ya. Fungsi alih. Sebuah fungsi yang mengubah input menjadi output. Jadi ini input dibagi input, dan sisanya output gitu ya, keluarannya. Nah, terus pada fungsi alih ini ada yang namanya poles dengan zeros. Jadi poles ini tiang gitu ya. Ini artinya 0. Penyebut gitu ya. Penyebut kalau misalkan kita punya persamaan gitu. Tadi kan output per input. Bisa saja hasilnya kalau misalkan dia hanyalah hubungan proporsional, maka dia hanya sebuah angka. Tapi kalau sudah macam-macam, ada integralnya, ada derivatifnya gitu kan, maka sistemnya nanti tentu ada penyebut dan pembilang. Ini saya sebut pembilang ya, penyebut yang bawah. Oke, jadi di penyebut ini itu membuat sistem menjadi tidak hingga. Jadi kalau misalkan dia semakin kecil gitu ya, semakin kecil sama dengan 0, penyebut mendekati 0 gitu, maka hasilnya tentu jadi bisa sangat besar gitu. 1 dibagi 0,1 itu 10. 1 dibagi 0,001 ini 1000 dan seterusnya. Jadi semakin kecil dia menghasilkan hasil yang besar sampai tidak tinggal. Jadi si penyebut sistem itu membuat sistem tidak stabil. Bisa dikatakan seperti itu. Kemudian yang bagian atasnya sendiri, si pembilang ini membuat sistem menjadi 0. Jadi kalau misalnya semakin kecil, dia bisa membuat semuanya jadi 0 gitu ya. 0,001/5 itu udah kecil banget, hampir 0 juga. Jadi kalau 0 berarti fungsi alih ini tidak berefek sama sekali. Nah, solusi dari penyebut itu yang kita sebut sebagai poles. Sementara solusi dari pembilang itu kita sebut zero. Jadi ini adalah angka-angka yang membuat si pembilang itu menjadi 0. Ini adalah angka-angka yang membuat penyebut menjadi 0, sehingga keseluruhan fungsinya menjadi tak hingga. Jadi secara ilustrasi, kalau misalkan kita gambarkan gitu ya, poles itu dia pergi ke atas ini, nggak tahu sampai mana, sampai tak hingga, makanya disebut sebagai tiang. Sementara zero itu biasanya seperti ini gitu ya, dia hanya ada di bagian bawah sama dengan 0. Jadi kalau kita punya X dengan Y gitu, ini tingginya tak hingga, ini tingginya sama dengan 0. Jadi nanti bentuknya, misalkan bentuknya seperti ini, S plus 4, lalu S plus 3, sini S plus 1. Maka yang membuat transfer function ini menjadi 0, itu adalah ketika S sama dengan minus 1. Karena kalau S sama dengan minus 1, maka ini jadinya kan 0 per 3 kali 2. 0 per 6 sama dengan 0. Jadi minus 1 ini adalah zeros. Bukan zeros ya, kalau S berarti banyak, jadi zero aja. Kalau misalkan polesnya, berarti itu adalah S sama dengan minus 4, S sama dengan minus 3. Ini adalah pole. Jadi kalau S-nya sama dengan minus 3, maka sistem menjadi tak hingga. Kalau S-nya sama dengan minus 4, maka sistemnya juga menjadi tidak terhingga. Ini adalah poles dengan zero.